Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim. Semuanya yang ada di rumah, kita masuk di dalam minggu pertama dalam tahun yang baru. Biarlah semangat terus di dalam Tuhan, semangat untuk mempermuliakan Tuhan, selamat untuk terus berjuang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, saatnya kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, pagi ini Tuhan, kami akan masuk di dalam menerima firman-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman yang akan kami dengar itu adalah benar-benar firman yang membuat kami untuk terus berjuang di dalam kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia biasa, tetapi biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman itu terus membuat kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu semua yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kebenaran firman Allah pada saat pagi ini adalah meraih masa depan. Pembacaan kita ada di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saat ini menerima firman Allah. Biasanya kalau berbicara tentang meraih masa depan, kebanyakan kalimat ini ditujukan kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda biasanya mereka yang ada di tahap masa-masa pendidikan atau yang akan lulus dalam pendidikan mereka, jauh-jauh mereka udah punya impian, punya cita-cita akan masa depan mereka. Dan dengan impian-impian yang ada itu membuat setiap generasi-generasi muda akan bersemangat untuk berjuang, menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan terus mencari peluang dalam hidup mereka, menggali potensi yang ada agar masa depan yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan, yang mereka rindukan itu boleh tercapai. Hal yang sama juga terjadi bagi kehidupan setiap orang tua, tanpa terkecuali ini bagi semua orang. Bahwa untuk meraih masa depan, setiap orang tua akan berusaha, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan keras demi menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya akan memiliki pendidikan yang terbaik, masuk di tempat sekolah yang terbaik. Itu semua dia upayakan, orang tua upayakan agar apa? Anak-anaknya memiliki masa depan yang baik ke depannya. Semua itu tidak salah dan semua itu adalah wajar. Karena dengan demikian setiap orang akan bertanggung jawab atas kehidupannya di dunia. Dan setiap orang juga pastinya menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tercukupi, kehidupan yang benar-benar mampu melakukan apapun yang mereka inginkan ke depannya. Berbicara tentang kehidupan memiliki masa depan, Bapak Ibu yang kekasih, dengan melihat kondisi keadaan yang ada saat ini, banyak orang yang mungkin merasa ragu, khawatir, pesimis dengan keadaan yang ada. Tetapi kita sudah menerima kebenaran firman Allah dalam tahun 2021 awal kemarin, pada tanggal 1 Januari, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hari esok di dalam
Tuhan. Hari esok miliknya Tuhan, berarti seburuk apapun kondisi yang ada, kita harus percaya, kita tetap yakin bahwa semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Karena masa depan kita yang sesungguhnya itu bukan ada di dunia ini. Masa depan kita yang sesungguhnya yaitu sebagai orang percaya ada di kekekalan. Dan harapan kita sebagai orang percaya hanyalah Yesus dan kerajaannya. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di rumah, ini ayat cukup panjang saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7 bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 perhatikan dengan baik. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita perjuangkan dengan serius setiap hari, yaitu masa depan di kekekalan yang di dalam ayat 4 tadi katakan, yang kita akan mendapatkan bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu dan tersimpan di surga. Nah ini yang harus kita perjuangkan setiap hari. Ini yang harus kita kejar setiap hari. Mungkin masa depan kita di dunia ini mungkin tidak sebaik orang lain. Mungkin masa depan kita di dunia ini kita tidak tahu seperti apa nanti kehidupan kita ke depan. Tapi ingat, ada satu masa depan yang luar biasa, yang kekal, yang tidak binasa. Yaitu masa depan di kekekalan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk meraih masa depan di kekekalan, yang pertama kita harus apa? Banyak hal sih, cuma saya ada ambil beberapa bagian. Tempatkan hati kita dengan benar. Ini loh. Untuk meraih masa depan di kekekalan, mari kita mau tempatkan hati kita dengan benar. Karena ada banyak hati yang tidak ditempatkan dengan tidak benar, sehingga yang dikeluarkan adalah hal-hal yang tidak benar. Kita buka di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbicara hati, Bapak Ibu, hati itu adalah sumber keinginan dan keputusan. Mengapa kita perlu menempatkan hati kita dengan benar? Karena dari hati kita, dikatakan firman Tuhan tadi apa? Akan terpancar kehidupan. Dengan hati yang dijaga, ditempatkan dengan baik, maka hati itu akan memancarkan buah-buah yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya hati yang tidak kita tempatkan dengan benar atau tidak kita jaga dengan benar, itu akan mengeluarkan hal-hal yang tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Seperti apa? Seperti hati yang dipenuhi dengan sampah-sampah. Ada kebencian, ada iri hati, ada dendam, akar kepahitan, kesombongan,
banyak hal yang ada di dalam hati ini yang merupakan sampah-sampah yang merusak, menggerogoti iman kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita. Itu sebabnya tempatkan hatiku dan hatimu dengan benar di hadapan Tuhan. Tempatkan hati kita dengan benar. Kita perlu menjaga hati kita. Supaya hati kita bukan lagi berisi sampah-sampah yang tidak membawa kemuliaan nama Tuhan. Jadi perhatikan, saat hatiku dan hatimu masih ada iri, masih ada sampah. Kalau sampah dibiarin akan bau, akan merusak gitulah. Kalau aku ada sombong berarti masih ada sampah. Kalau aku dendam berarti masih ada sampah. Kalau aku tidak suka mengasihi berarti masih ada sampah di hatiku. Harus dibersihkan. Karena di dalam di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya, dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi apa yang di dalam hati ini, kalau hatinya baik, hatinya terjaga dengan baik, yang keluar itu pun baik. Nah, ini mengakibatkan setiap tindakan yang kita lakukan pun akan menjadi baik, tidak melukai Tuhan dan tidak melukai sesama. Ini yang perlu kita jaga, tempatkan hati kita dengan benar. Hati ini tersembunyi, orang gak tahu apa yang ada di hati saya dan saudara. Tapi saat kita mau meraih masa depan di kekekalan, mari kita mau jaga hatiku dan hatimu. Jaga hati, jangan biarkan hati ini ada sedikit sampah-sampah yang akan membuat kita menjadi tersendat perjalanan kita untuk meraih kekekalan itu. Sama halnya kita belajar dalam kehidupan daripada Raja Daud yang mampu menempatkan hatinya dengan benar, Bapak Ibu. Dia adalah seorang raja. Tetapi kita melihat di sini dia mampu menempatkan hatinya dengan benar dari siapa? Yang pertama itu dari Raja Saul. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 10 dan ayat 11, di situ dikatakan bahwa Raja Daud mampu menempatkan hatinya, menjaga hatinya dari Raja Saul. Karena Raja Saul itu selalu berusaha untuk membunuh Daud. Kita lihat lagi, Mikal anak perempuan daripada Saul. Saat Saul lagi menari-nari memuji Tuhan atas kemenangan, dia merendahkan Raja Daud. Dia merendahkan Daud. Dan kita melihat lagi, Absalom anak kandung Daud sendiri memiliki rencana-rencana yang jahat terhadap Daud. Bahkan dia ingin membunuh Daud. Dan kita lihat juga Simei, kaum keluarga dari Saul yang mengutuki Raja Daud dan melempari Raja Daud dengan batu. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang saya bawa tadi, kita lihat sikap Daud. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya untuk sakit hati, membalas dendam, atau dia menghukum orang-orang. Karena pada waktu itu saat Absalom, Simei dia adalah seorang raja. Tetapi tidak ada sedikit pun dia menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ini karena apa? Karena Raja Daud memiliki hati yang dijaga terus. Dia mampu menempatkan hatinya dengan benar. Sehingga apapun yang kejadian, apapun yang terjadi dalam hidupnya, hatinya gak pernah rusak. Hatinya gak pernah punya akar kepahitan. Nah ini yang sulit. Saya pun sulit. Tetapi kita mau belajar. Untuk itu tempatkan hatiku dan hatimu dengan benar.
agar kita dapat meraih masa depan di kekekalan. Yang kedua di sini, untuk meraih masa depan di kekekalan, kita harus apa? Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Oh, nggak mungkin itu kita hidup nggak bercacat dan nggak bercela. Kita ini kan masih manusia, kita ini kan masih tinggal di bumi, sulit. Itu Tuhan saja yang seperti itu. Tetapi di sini untuk meraih masa depan yang kekal, maka kita harus hidup dengan tidak bercacat dan bercela. Yang arti katanya kita harus benar-benar hidup kudus, suci. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, 2 Petrus pasal 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dalam ayat ini Petrus katakan bahwa keyakinan yang kuat harus disertai dengan tindakan, dengan memiliki apa? Sikap yang benar. Bukan hanya keyakinan untuk meraih hidup kekal. Bukan keyakinan untuk ada. Kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, itu tentang langit baru dan bumi baru. Bukan keyakinan saja untuk menempati langit baru dan bumi baru. Tetapi di sini harus ada tindakan, gitu loh. Harus ada perbuatan, harus ada perjuangan, harus ada usaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itu bukan seketika berubah dalam hidup kita. Kita yang harus bertindak, kita yang harus berjuang. Memang sulit, pastinya nggak mudah. Itu sangat sulit karena apa? Karena kita dituntut untuk hidup sesuci-sucinya dan sesale-salenya agar kita pantas untuk ada di langit baru dan bumi baru, di mana di dalamnya terdapat kebenaran. Di dalam ayat 13 atasnya kalau Bapak Ibu baca. Nah, untuk itu kita nggak boleh puas diri. Kita nggak boleh puas diri menjadi orang Kristen yang sudah melayani sudah lama. Kita sudah sudah setia aktif dalam doa, dalam puasa, baca Alkitab, sudah lulus berapa kali membacanya. Atau karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang setiap hari hidup dalam doa dan pelayanan. Kita jangan bangga akan hal itu. Kita jangan puas dengan itu sehingga membuat kita menjadi orang yang gak mau berjuang lagi. Kita menjadi orang yang santai. Tetapi di sini berbicara tentang hidup kudus atau suci atau tidak bercacat dan bercela. Sering saya katakan bahwa itu ukurannya bukan saja tidak melakukan dosa. Melainkan tidak ada keinginan lagi untuk melakukan dosa. Sekalipun ada kesempatan berbuat dosa tetapi sudah tidak ada keinginan. Susah enggak? Susah. Ini yang susah karena memang harus sempurna. Contohnya, ada kesempatan untuk tidak jujur sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, anak-anak muda. Tetapi itu tidak dilakukan. Bukan karena kita takut akan misalnya contohnya suami menipu istri dengan berselingkuh di luar. Dengan tidak mau berselingkuh dan dengan tidak mau bermain api di luar. Dia tidak mau lakukan itu karena takut suami istrinya marah. Atau takut karena bercerai. Bukan karena itu. Suci itu bukan karena itu. Tetapi dia tidak mau lakukan bukan karena hukuman. Bukan karena nantinya ada perceraian atau pertengkaran dalam rumah tangga. Tetapi dia tidak mau melakukan karena dia menghormati Tuhan. Menghormati Allah dalam hidupnya. Sehingga dia menjaga benar-benar hidup untuk tetap
Kudus. Nah, ini yang poin yang paling susah. Karena kebanyakan orang dan kita dan saya sendiri pun melakukan seperti itu kemarin-kemarin, dan saya sekarang ini lagi belajar bahwa saya takut melakukan hal-hal itu karena takut dilihat jemaat, takut karena ada menghadapi apa, nah takut karena nanti masuk neraka. Bukan itu saja, tetapi sebenarnya yang membuat kita untuk menjaga hidup benar ini karena kita menghormati Tuhan yang adalah kudus adanya. Ini yang paling penting. Sama seperti kejadian daripada siapa? Yusuf dalam kejadian 39 ayat 9. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada peluang untuk berbuat dosa, tetapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Bukan karena Yusuf takut dipenjara, bukan karena Yusuf takut dikeluarkan dari pekerjaannya di rumah Potifar, tetapi Yusuf menghormati Allah, menghargai Allah, sehingga dia tidak mau hidup di dalam dosa. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita belajar berjuang. Anak-anak muda, engkau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hidupmu. Engkau mendengarkan perintah orang tuamu. Bukan karena engkau takut dihukum orang tuamu, gak dikasih jajan, gak diizinkan keluar. Tetapi engkau menghargai Tuhan dengan menghormati Tuhan. Saat engkau melakukan kesalahan, saat engkau meleset dari kebenaran, itu artinya engkau tidak menghargai Tuhan. Kita pun seperti itu ya. Ini kita belajar, kejar seperti ini. Dan yang ketiga, untuk meraih kehidupan di kekekalan, masa depan di kekekalan, kita berani kehilangan segalanya. Ini yang sulit. Berani kehilangan segalanya di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Meraih kehidupan yang bersama Tuhan di kekekalan nanti berarti berani meninggalkan segalanya dan hanya Tuhan satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup kita. Ini pun yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saat dia menerima Kristus, saat dia mengenal Yesus, maka segala-galanya dia anggap sampah. Yang dulunya dia anggap bernilai, yang dulunya dia anggap sebuah keuntungan. Tetapi saat dia mengenal Kristus, maka semuanya dia tinggalkan, semuanya dia lepaskan. Yesus Kristus yang utama dan segala-galanya dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan kita melihat tidak ada yang digenggam oleh Rasul Paulus. Semua dia lepaskan, hidupnya dia abadikan, mengabdi terus untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada dalam pelayanannya, dia tidak pernah takut karena dia tahu bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berani kehilangan segalanya itu tidak mudah. Karena pada umumnya kita manusia itu suka menggenggam, suka mengikat. Dan pada umumnya juga kita suka sekali mengikuti kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Karena apa? Karena kita mau nyaman. Kita mau enak, kita mau bahagia. Memang tidak salah. Kebahagiaan itu kita rasakan di bumi. Tetapi kebahagiaan yang kita rasakan bukan bersumber dari apa yang ada di sekeliling kita. Saat kita mau rela meninggalkan segalanya, berarti itu hanya satu yang ada di dalam kehidupan kita,
yaitu pribadi Kristus. Tetapi tidak usah dia meninggalkan segalanya, contoh kecil saja. Yang sering kadang-kadang kita nggak sadar kita lakukan. Contohnya seperti apa? Saat barang milik kesayangan kita saja diambil oleh saudara kita tanpa izin kita. Ini loh ya, adik kakak di rumah. Atau orang yang bersaudara seperti misalnya saya dekatan dengan saudara saya. Diambil barang kesayangannya tanpa seizinnya. Itu pastinya akan marah, akan jengkel, akan bete. Kalau ngelihat orangnya mukanya jadi jelek. Ini karena apa? Karena masih sulit untuk merelakan, padahal itu cuma kecil. Bagaimana dengan hal-hal yang besar? Yang kita dituntut untuk berani kehilangan segalanya. Arti katanya nggak ada yang kita ikat, nggak ada yang kita genggam. Semua harus kita lepaskan. Baik hidup kita, baik keluarga kita, baik apa yang kita miliki di dunia ini, baik kehormatan kita, baik harga diri kita, itu harus kita lepaskan. Nah, ini yang sulit. Melepaskan hidup kita, diri kita sendiri, ogah. Hidup gua, ngapain harus diatur? Ngapain harus sesuai dengan hal-hal yang rohani? Nanti aja deh. Kalau aku sudah tua, baru kupersembahkan hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Kalau sekarang ini kan aku masih sehat, masih kuat, masih muda. Hidup ini hanya sekali, harus dinikmati. Itu biasa kita dengar dari orang berkata seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, meraih hidup yang kekal, masa depan yang kekal, yang tidak binasa, kita harus lepaskan semua ikatan-ikatan itu. Tidak ada yang kita genggam. Arti katanya apa? Tidak ada yang kita dibahagiakan. Apapun yang ada di sekeliling kita, keluarga, harta, keberhasilan kita, gak ada yang dapat menyenangkan hati kita. Tidak salah memiliki semua itu. Kita juga harus berbahagia dengan keluarga kita. Tetapi itu bukan sumber kesenangan kita. Itu bukan sumber kebahagiaan kita. Karena kalau yang di sekeliling kita, keluarga kita, hidup kita, apa yang kita miliki itu menjadi sumber kebahagiaan kita, berarti saat mereka sudah tidak ada, saat keadaan buruk, berarti kita sudah pupus kebahagiaan kita. Berarti kita sudah tidak ada harapan lagi. Nah, ini yang berbahaya. Keinginan kita hanya satu, harus keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Melepaskan segalanya berarti keinginan kita hanyalah keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kita manusia nggak harus punya keinginan. Manusia punya keinginan. Tetapi setiap keinginan kita harus kita kondisikan. Apakah Tuhan berkenan dengan keinginanku? Apakah Tuhan suka dengan keinginanku? Apakah keinginanku ini sesuai enggak dengan maunya Tuhan? Sesuai enggak dengan kehendaknya Tuhan? Kita harus peka melihat itu. Sehingga kita tidak sembarangan di dalam mengikuti keinginan-keinginan kita. Karena kita manusia, saat kita mengikuti keinginan kita, keinginan ini gak pernah puas. Setiap hari ada maunya, setiap hari ada yang diinginkannya. Memiliki satu, belum cukup, satu lagi. Nah, kalau kita ikuti terus, maka kita akan terikat di dalamnya. Kita akan tenggelam di dalamnya. Itu sebabnya segala keinginan kita boleh ada, tetapi kita harus sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tuhan suka enggak seperti ini? Gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, dalam tahun 2021, tahun yang baru, kita mulai. Gak usah sibuk memperhatikan keadaan yang ada. Kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Kita terus hidup berhati-hati dan waspada. Tetapi yang harus kita perhatikan, yang harus kita perjuangkan setiap hari adalah kita mau berjuang untuk meraih kehidupan kekal.
Karena saat kita mati itu bukan habis, ada kehidupan di sana yang harus kita perjuangkan saat kita ada di bumi. Dengan orang meraih masa depan, berusaha berjuang untuk meraih masa depannya di bumi saja, mereka perjuangkan dengan luar biasa. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, mereka berjuang dengan berusaha dengan sekuat-kuatnya. Sampai mereka melupakan waktu yang ada demi masa depan anak-anak dan keluarga. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa sesungguhnya masa depan kehidupan kita orang percaya itu ada di kekekalan yang tidak binasa, yang kekal. Dan di sana kita sungguh menyukainya karena di sana ada kebenaran. Di dalamnya ada kebenaran, ada sukacita. Ini yang harus menjadi perjuangan hidup kita seumur hidup kita. Sekalipun sulit, katakan tadi bahwa menempatkan hati kita dengan benar. Dan kedua, kita harus hidup tidak bercela dan bercacat. Arti katanya kita harus hidup kudus sekudus-kudusnya. Dan yang ketiga tadi apa? Kita harus terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dengan arti katanya apa? Berani kehilangan segalanya. Berani kehilangan segalanya berarti gak ada yang disisa. Apa yang kita miliki tidak boleh kita genggam. Apa yang ada di sekitar kita tidak boleh menjadi kebahagiaan kita. Apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, bukan itu yang harus terjadi. Tetapi harus menjadi keinginan Tuhan yang kita penuhi dalam hidup ini. Ini sulit, ini tidak mudah. Tetapi saat hatiku dan hatimu mau berjuang, mau terus berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak Allah, sehingga kita menjadi umat-umat yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya pergunakan kesempatan waktu yang ada. Jangan kita gunakan seperti saya katakan pada tanggal 1 kemarin. Jangan kita gunakan waktu kita dengan bermain-main. Dengan bersenang-senang seolah-olah hidup ini hanya satu kali di bumi. Tidak ada kehidupan lain. Tetapi mari Bapak Ibu. Kita mau berjuang di dalamnya. Saya mengajak terus kita. Jangan pernah berhenti. Hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu duka cita bagi daging kita. Tetapi kita mau berjuang dan berjuang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Allah pada saat pagi ini bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan untuk meraih masa depan di kekekalan nanti. Untuk itu kita mau menempatkan hati kita dengan benar. Kita mau hidup tidak bercacat dan bercela. Dan kita berani kehilangan segalanya. Yang berarti apa? Tidak ada yang kita genggam. Tidak ada yang membahagiakan kita. Selain Kristus dan kerajaannya. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam acara perjamuan kudus, di kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Tante Erik yang kemarin bertambah usia, juga Kristi Stefani yang kemarin juga bertambah usia. Biarlah dengan pertambahan yang usia yang ada tetap setia dan terus melekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan masuk di dalam acara